Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Taufik dengan NIM 140 1420 413 yang akan menjelaskan mengenai rangkuman dari materi literasi digital dan kemanusiaan. Yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi industri yang menekankan pada digitalisasi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Revolusi industri ini membuat manusia jadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi. Yang kedua yaitu ada Society 5.0, masa di mana teknologi menjadi bagian dari manusia. Prioritas Society 5.0 pada masyarakat beradaptasi di masa depan yakni HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Jika cara berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis dapat digunakan oleh masyarakat, maka inilah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi Society 5.0. Manfaat yang bisa dirasakan jika Society 5.0 diterapkan di Indonesia pada bidang isu lingkungan seperti monitoring dan manajemen kualitas air yang menggunakan remote sensing serta data oceanographic. Early warning alert system berguna melindungi manusia dari bencana alam dan penyakit berdasarkan kombinasi berbagai data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positifnya yaitu mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Ketiga, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya seperti yang dilakukan saat ini. Lalu keempat, kemudahan berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak negatifnya. Yang pertama itu dalam aspek keamanan digital. Yang pertama ada serangan dunia maya, kemudian ada pencurian informasi, bahkan bisa terjadi manipulasi digital. Kemudian dari aspek kualitas hidup, yaitu kualitas hidup penggunanya akan berdampak pada lingkungan hidup menjadi tidak sehat, kemudian masalah mental si pengguna, serta produktivitas kerja yang menurun. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan internet. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin di bidang manufaktur dan listrik, minyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, dan sensor smart grid sensor. Kemudian, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri, Doug Lani, menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari beberapa bagian penting yaitu diantaranya volume, kecepatan, variasi, variabilitas, dan kompleksitas. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar diantaranya adalah business to business, business to consumer, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, local e-commerce. Contoh e-commerce yang ada di sekitar kita yaitu Bukalapak dan Shopee. Kemudian aturan hukum tentang informasi dan transaksi digital ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.